Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisma dengan nomor induk mahasiswa 20210133 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Keguruan dari Ilmu Pendidikan Siliwangi. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan mengenai sinopsis dari novel Si Putih karya Terelie. Judul novel tersebut adalah Si Putih dengan pengarang Terelie atau nama aslinya yaitu Darwis, yang bergenre fiksi dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Pada tahun 2021, kota terbitnya adalah Jakarta dengan jumlah halaman 376 halaman. Terelie merupakan nama penulis novel Indonesia. Terelie lahir di Indonesia 21 Mei 1979 dengan nama Darwis. Beberapa karya Terelie yang diangkat ke layar lebar yaitu Hafalan Salat Delisa dan Moga Bunda Disayang Allah. Meski berhasil dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis hanya sekedar hobi karena sehari-hari ia masih bekerja di kantor sebagai akuntan. Nah, Terelie ini adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecil yang dilalui Terelie penuh dengan kesederhanaan yang membuatnya tetap sederhana hingga kini. Sosok Terelie terlihat tidak banyak gaya dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupannya. Nah, karya-karya Terelie yang lainnya adalah Hafalan Salat Delisa pada tahun 2005, Moga Bunda Disayang Allah pada tahun 2005, Sepotong Hati yang Baru, Berjuta Rasanya, Kisah Sang Penandai pada tahun 2007, Ayahku Bukan Pembohong, Bidadari-Bidadari Surga pada tahun 2008, Sunset Bersama Rosi 2008, Rembulan Tenggelam di Wajahmu 2009. Dan masih banyak lagi karya Terelie yang lainnya. Nah, selain itu, hal menarik lainnya di dalam novel Si Putih ini menceritakan cerita baru, kemudian banyaknya karakter baru yang belum pernah dijumpai pada ke-9 buku serial Bumi sebelumnya. Bila mana di novelnya pembaca akan diperlihatkan petualangan Raib, Sally, Ali, dan Ili, akan tetapi di novel ini justru pembaca akan diajak berpetualang bersama Si Putih. Novel Si Putih di dalamnya memuat konflik perebutan kekuasaan yang mana dengan itu mampu memakan tidak sedikitnya korban jiwa. Kekuasaan yang diperebutkan berada di tangan para pemegang kekuatan. Di akhir cerita, Terelie mencoba untuk mengakhiri kisah Si Putih dengan cukup menarik sehingga menimbulkan kesan perasaan kepada para pembaca agar melanjutkan kisah berikutnya. Halaman demi halaman disuguhkan kisah dan suatu kerumitan yang dijelaskan melalui gaya bahasa penulisan dari Terelie. Bagi yang sudah menggeluti berbagai novel Terelie tentu tahu bahwa dirinya mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan begitu pembaca tidak akan timbul rasa jenuh saat membaca karya tulisan ini. Akhir dari novel ini sangat menggantung. Mengapa? Hal ini karena pembaca diharuskan untuk membeli dan membaca novel setelah ini, yakni berbentuk bibigil. Dalam novel ini sosok bibigil yaitu guru dan Miss Selena pun ditampilkan. Apabila dibandingkan dengan novel Selena dan Nebula, novel Si Putih ini cenderung lebih membosankan. Hal ini karena dalam novel Selena dan Nebula mempunyai alur cerita yang menarik bagi pembacanya. Resensi dari novel ini adalah dalam novel Si Putih menceritakan bahwa Si Putih merupakan hewan kuno yang lahir di peradaban klan Polaris. Klan Polaris merupakan klan yang kerap diserang oleh pandemi. Di sana terdapat puluhan miliar makhluk hidup yang mana pada ribuan tahun lalu sejarah menuliskan bahwa tidak sedikit penduduknya dapat berkomunikasi dengan hewan, bahkan dapat saling memahami, dan itu merupakan kemampuan yang jarang ditemukan. Penduduk klan Polaris sudah tergiurkan akan ilmu pengetahuan teknologi sebab peradaban yang mereka miliki sudah melesat jauh lebih canggih dan modern.
Akan tetapi sudah sejak lama mereka telah melupakan satu hal itu. Hal itu adalah kemampuan unik dari bangsa klan Polaris asli yang dapat berbicara dengan hewan. Bahkan kode genetik itu pun masih tersisa dan sesekali diturunkan pada peradaban tertentu saja. Nau atau Nau salah satu anak yang bisa dikatakan beruntung. Nau yang saat itu berusia 6 tahun terpaksa terpisahkan dari kedua orang tuanya sebab dirinya tidak lolos seleksi saat pemeriksaan di portal menuju klan Polaris bagian kedua. Nau saat itu terdeteksi bahwa di dalam tubuhnya terdapat virus yang mengharuskan dirinya kembali ke daerah asalnya, yakni kota kota di mana ia berasal dan tempat sudah berantakan, hancur, tidak ada yang tersisa atau bisa diselamatkan. Akibat adanya pandemi yang terjadi, semua orang histeris meminta untuk dibantu dan diselamatkan dengan benda terbang. Namun sayangnya mereka yang tubuhnya terinfeksi virus terpaksa ditolak dan malah menimbulkan kerusakan di tengah kesusahan yang melanda. Saat Nau di dalam sebuah gedung yang sudah berantakan itu, ia bertemu dengan si Putih. Si Putih pada saat itu dalam keadaan bahaya dengan keadaan terjepit. Nau berusaha mencari cara untuk menolong kucing itu atau si Putih. Setelah kucing itu terselamatkan, keadaan Nau mulai memburuk karena paparan virus. Si Putih, yakni seekor kucing yang rela membantu Nau pada saat itu. Ia memberinya makan, menyelimutinya, mencarikannya air sehingga anak kecil berusia 6 tahun itu dapat kembali beraktivitas dan si Putih dari virus yang meradang tubuhnya. Nau memiliki tekad dan ambisi untuk menemui kedua orang tuanya dengan mencari berbagai cara supaya dapat menerobos dinding kuat tebal itu. Selama 5 tahun ia mencari cara ditemani oleh si Putih, tetapi hasil yang didapatkan tidaklah ada. Nah, pada saat itu Nau memutuskan semua tekad dan keinginannya itu. Ia memutuskan untuk berjelajah mempelajari klan Polaris. Ditemani oleh si Putih, mereka berdua mendapati kapsul canggih yang sedang terparkir rapi yang ia sebut sebagai paruh perak. Tak ada pemilik, penjelajahan dan petualangan dimulai dengan melewati hutan yang selama ini ia menyangka bahwa tidak akan ada berpenghuni, dan selama 5 tahun juga Nau tidak pernah berbicara dengan manusia, hanya ditemani si Putih saja. Tetapi nyatanya Nau mendapati rumah kecil tua. Nau yang sedari awal menyadari bahwa akan ada bahaya yang menerjang rumah tua di padang rumput itu, maka dengan segera ia menyelamatkan seorang laki-laki tua yang sudah berusia 100 tahun dengan keadaan sakit-sakitan, memakai tabung oksigen dan duduk di kursi roda yang berada di gubuk tua. Namun ternyata orang itu sangatlah banyak bicara alias cerewet, sehingga sukar untuk dilakukan evakuasi. Beruntungnya Nau dapat menyelamatkan laki-laki tua itu dari serbuan banteng yang jumlahnya pun tidak sedikit, sampai ribuan ekor. Dikarenakan rumah atau gubuk yang menjadi tempat tinggal Pak Tua sudah hancur, diserang ribuan banteng, dan si Putih memutuskan untuk mengajak Pak Tua berjelajah dengan menggunakan paruh perak hingga Pak Tua mendapatkan tempat tinggal baru. Nah, dari peristiwa tersebut, anggota dari petualangan Nau menjadi bertambah, yakni bersama laki-laki tua itu yang bernama Bram atau Pak Tua. Petualangan dan penjajahan mereka bertambah menyenangkan, menegangkan sekaligus menyeramkan. Dari mulai adanya serangan banteng, singa hutan, kepiting raksasa, dan saat berpetualang Nau bertemu dengan banyak kejutan menarik. Salah satunya ia bertemu dengan orang-orang dari suku Patani yang tempat tinggalnya jauh dari mana-mana dan masih menggunakan peralatan tradisional. Suku Patani juga mengalami kegetiran akibat pandemi, namun banyak catatan sejarah yang masih tersimpan rapi di sana, termasuk soal pandemi yang pernah mereka alami dan bagaimana mereka mengatasinya.
Ini membuat Patwa sangat senang karena menemukan catatan yang penting tentang peradaban suku petani. Selain itu, di kota Maghrib saat melanjutkan perjalanan, mereka juga bertemu tak sengaja dengan teman Nou dan Bibi Gia yang sedang menyamar menjadi perempuan berusia 40 tahun. Tak disangka perjalanan Nou harus terhenti saat mereka terpaksa bertarung dengan raja dan naganya demi membela keadilan bagi penduduk yang tertindas. Nou berhasil mengeluarkan potensi terbaik dari si putih hingga menaikkan bondong level 8. Begitupun dengan raja dan naganya. Sayangnya si putih sekarat karena bonding terputus. Begitu Nou terkena serangan raja dan si putih berubah kembali menjadi kucing biasa. Sedangkan Nou terjebak di kota sisi barat karena terpisah akibat dinding transparan yang terbentuk dari suara yang diciptakan hewan peliharaannya. Namun tempat yang dijadikan destinasi petualangan mereka terbilang unik sebab kota-kota tersebut adalah kota dengan tanpa teknologi, bisa dikatakan sangatlah primitif. Hal ini dikarenakan kekuasaan mereka diatur oleh semacam pengendali hewan. Dalam novel Si Putih dikisahkan bahwa tokoh Nou merupakan anak yang tumbuh dan berkembang menjadi remaja pintar, cerdas, dan peduli dengan sesama. Bahkan dirinya rela bertarung melawan seorang penguasa yakni Raja Gunung Timur. Hal itu dilakukan Nou hanya untuk menyelamatkan nyawa temannya yang pernah dikenalnya saat di kota Nah, pesan moral dari novel Si Putih ini adalah terlepas dari kelemahan yang ada, novel Si Putih tentu memiliki berbagai nilai yang dapat kita ambil dan pelajari. Salah satunya adalah kita harus paham betul bahwa di dunia ini segala kehidupan yang ada bukan hanya ditempati dan dijalani oleh manusia, melainkan ada makhluk hidup lainnya yakni hewan dan tumbuhan. Dalam hal ini, kita sebagai pembaca akan mempelajari banyak hal terlebih mengenai kehidupan, yang mana pada kenyataan selalu ada pihak yang ingin menang sendiri, berbuat sewenang-wenang, serakah, dan menghalalkan segala. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai novel Si Putih karya Terelie. Mohon maaf apabila dalam pengucapannya ada kesalahan. Terima kasih.